Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 22 Agustus 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta hukum-hukum fisik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar hidup sehat bagi Engkau ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Wilson Mamentu. Kepada Saudara Wilson, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pagi hari ini, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, Kamis 22 Agustus 2024, dengan judul Pencipta Hukum-Hukum Fisik. Ayat tema kita terdapat dalam Yeremia 32 ayat 17, yang berkata, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada sesuatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Kesehatan adalah suatu berkat yang hanya sedikit orang yang menghargai nilainya. Namun efisiensi kekuatan mental dan fisik kita sangat bergantung padanya. Dorongan dan nafsu kita mempunyai kedudukannya di dalam tubuh, dan itu harus dijaga dalam kondisi terbaik secara fisik dan di bawah pengaruh rohani, agar talenta-talenta kita dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Apapun yang mengurangi kekuatan fisik, melemahkan pikiran dan membuatnya kurang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita menjadi kurang mampu memilih yang baik dan kurang mempunyai kemauan untuk melakukan apa yang kita tahu benar. Penyalahgunaan kekuatan fisik kita memperpendek jangka waktu di mana hidup kita dapat digunakan untuk kemuliaan Allah. Dan itu menjadikan kita tidak layak untuk menyelesaikan pekerjaan yang Allah telah berikan kepada kita untuk dilakukan. Dengan membiarkan diri kita membentuk kebiasaan-kebiasaan yang salah, dengan bekerja sampai larut malam, dengan memuaskan nafsu, makan dan mengorbankan kesehatan, kita meletakkan dasar bagi kelemahan. Dengan mengabaikan latihan fisik, dengan membebani pikiran atau tubuh secara berlebihan, kita membuat sistem saraf tidak seimbang. Mereka yang memperpendek umurnya dan tidak layak melakukan pelayanan karena mengabaikan hukum alam adalah orang yang bersalah karena merampok Allah. Dan mereka juga merampok sesama manusia. Kesempatan untuk memberkati orang lain, pekerjaan yang Allah kirimkan kepada mereka ke dunia ini telah dipersingkat karena tindakan mereka sendiri. Dan mereka tidak mampu melakukan apapun yang mungkin dapat mereka capai dalam jangka waktu yang lebih singkat. Tuhan menganggap kita bersalah ketika dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang merugikan kita menghilangkan kebaikan dunia. Pelanggaran terhadap hukum fisik adalah pelanggaran terhadap hukum moral, karena Allah adalah pencipta hukum-hukum fisik, sebagaimana Dia adalah pencipta hukum moral. Hukumnya ditulis dengan jarinya sendiri pada setiap saraf, setiap otot, setiap kemampuan yang telah dipercayakan kepada manusia. Dan setiap penyalahgunaan bagian manapun dan organisme kita merupakan pelanggaran terhadap hukum tersebut. Semua orang harus memiliki pengetahuan yang cerdas tentang tubuh manusia
sehingga mereka dapat menjaga tubuh mereka dalam kondisi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dikutip dari buku Christ of Ecclesiastes halaman 346 sampai 348. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Wilson. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang kesehatan jasmani, banyak nasihat roh nubuat bagi kita. Mari kita baca beberapa agar menjadi pembaharuan bagi semua. Manuskrip 151 tahun 1901 paragraf 36 berkata, mereka yang ingin menjaga kesehatannya harus menundukkan semua selera dan nafsu. Mereka tidak boleh menuruti gairah nafsu dan nafsu makan yang melampaui batas, karena mereka harus tetap berada di bawah kendali Allah, dan kekuatan fisik, mental, dan moral mereka harus digunakan dengan bijaksana, sehingga mekanisme tubuh akan tetap berfungsi dengan baik. Kesehatan, kehidupan, dan kebahagiaan adalah hasil dari kepatuhan pada hukum fisik yang mengatur tubuh kita. Jika kehendak dan jalan kita sesuai dengan kehendak dan jalan Allah, jika kita melakukan kesenangan pencipta kita, Dia akan menjaga organisme manusia dalam kondisi baik dan memulihkan kekuatan moral, mental, dan fisik, agar Dia dapat bekerja melalui kita untuk kemuliaan-Nya. Terus-menerus kuasa pemulihannya dimanifestasikan dalam tubuh kita. Jelas sekali bahwa kesehatan, kehidupan, dan kebahagiaan kita adalah hasil dari penurutan kita kepada hukum fisik yang mengatur tubuh kita. Nah, tentang hukum fisik, renungan hari ini berkata dalam Jesus' Name Above All Names, halaman 248 paragraf 5. Pelanggaran terhadap hukum fisik adalah pelanggaran terhadap hukum moral. Karena Allah adalah pencipta hukum-hukum fisik, sebagaimana Dia adalah pencipta hukum moral. Hukumnya ditulis dengan jarinya sendiri pada setiap syaraf, setiap otot, setiap kemampuan yang telah dipercayakan kepada manusia. Dan setiap penyalahgunaan bagian manapun dari organisme kita merupakan pelanggaran terhadap hukum tersebut. Artinya, melanggar hukum fisik sama dengan melanggar 10 hukum yang adalah hukum moral. Oleh karena itu, Roh Nubuat berkata dalam Christian Temperance and Bible Hygiene, halaman 150 paragraf 4. Dia mengatakan, waspadalah, kekang, sangkal, nafsu makan yang tidak wajar. Jika kita menciptakan nafsu makan yang menyimpang, kita melanggar hukum keberadaan kita dan memikul tanggung jawab, menyalahgunakan tubuh kita dan membawa penyakit pada diri kita sendiri. Selera yang menyimpang dapat mengakibatkan penyakit pada tubuh kita, dan itu sama dengan melanggar 10 hukum Allah. Bahkan dikatakan dalam buku yang sama, halaman 152 paragraf 3. Pemanjaan selera makan yang penuh hawa nafsu berperang melawan jiwa. Itu adalah penghalang konstan untuk kemajuan kerohanian. Itulah sebabnya perlu adanya reformasi kesehatan, agar kita menjadi anak-anak Allah yang sehat tubuhnya, dan dengan tubuh kita yang sehat, maka pikiran kita pun sehat. Perhatikan kembali, renungan hari ini ingatkan kepada kita dalam Jesus' Name Above All Names, halaman 248 paragraf 4. Penyalahgunaan kekuatan fisik kita memperpendek jangka waktu di mana hidup kita dapat digunakan untuk kemuliaan Allah. Dan itu menjadikan kita tidak layak untuk menyelesaikan pekerjaan yang Allah telah berikan kepada kita untuk dilakukan. Dengan membiarkan diri kita membentuk kebiasaan-kebiasaan yang salah, dengan bekerja sampai larut malam, dengan memuaskan nafsu makan, dan mengorbankan kesehatan, kita meletakkan dasar bagi kelemahan. Dengan mengabaikan latihan fisik, dengan membebani pikiran atau tubuh secara berlebihan, kita membuat sistem saraf tidak seimbang. Mereka yang memperpendek umurnya dan tidak layak melakukan pelayanan karena mengabaikan hukum alam adalah orang yang bersalah karena merampok Allah.
dan mereka juga merampok sesama manusia. Kesempatan untuk memberkati orang lain, pekerjaan yang Allah kirimkan kepada mereka ke dunia ini, telah dipersingkat karena tindakan mereka sendiri. Oleh sebab itu, Roh Nubuat menekankan dalam suratnya nomor 4 tahun 1902 paragraf 5. Tubuh yang sehat diperlukan untuk pikiran yang sehat. Lakukan bagian Anda yang telah Tuhan berikan kepada Anda untuk memelihara hukum kehidupan dan kesehatan. Kristus adalah hidup kita, sama seperti di dalam tubuh, hidup ada di dalam darah. Kristus yang tinggal dalam jiwa adalah darah kehidupan jiwa. Tubuh kita sehat, maka kita menjadi tempat kediaman Allah di dalam Yesus. Sebab Yesuslah yang tinggal dalam kita, dan oleh kehadirannya Allah beserta kita. Nah, dengan menerima Kristus dalam hidup kita, maka itulah kehidupan kerohanian kita. Kerohanian kita menjadi sehat, sebab Kristus tinggal di dalam kita. Dan tidak hanya itu, Christian Temperance and Bible Hygiene halaman 150 paragraf 4 berkata, Kristus akan tinggal di dalam hati. Bait Allah akan menjadi kudus. Tubuh Anda, kata Sang Rasul, adalah bait Roh Kudus. Allah tidak menuntut anak-anaknya untuk menyangkal diri mereka sendiri karena cedera kekuatan fisik. Dia mengharuskan mereka untuk mematuhi hukum alam, untuk menjaga kesehatan fisik. Berdasarkan kutipan ini, maka jelas bahwa tubuh kita adalah bait Allah, dan karenanya Kristuslah yang akan tinggal dalam hati kita. Sebab Allah hadir dalam hidup kita melalui anaknya. Dan bila Kristus tinggal dalam kita, maka kepatuhan kepada hukum alam, hukum fisik menjadi bagian kita. Hidup kita pun menjadi sehat dan layak untuk melayani Allah dalam pekerjaannya. Sebab renungan hari ini berkata, semua orang harus memiliki pengetahuan yang cerdas tentang tubuh manusia, sehingga mereka dapat menjaga tubuh mereka dalam kondisi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi masing-masing kami, yaitu untuk menuruti hukum-hukum fisik, hukum alam, demi kesehatan kami, ya Tuhan. Sebab bila mana kami sehat, pikiran kami sehat, dan kami dapat menjadi pelayan-pelayan-Mu, ya Bapa. Karenanya tolong kami, ya Bapa. Karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah roh Kristus tinggal dalam hidup kami, sehingga kehidupan jiwa menjadi bagian kami, dan oleh Kristuslah kami menghidupkan hukum-hukum fisik, menuruti akan hukum alam, sehingga kehidupan kami sehat, jasmani dan rohani. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.